Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 63. Tami penasaran dengan malam pertama yang dirasakan temannya. Bagaimana rasanya? Tanya Tami penasaran. Enak, sahut Tiara sembari tertawa. Jawaban dari Tiara tidak menjelaskan apapun dan tentu membuat Tami semakin penasaran. Dia terus mengikuti Tiara. Bukannya pada saat perawan hilang katanya sakit? Tanya Tami lagi. Iya, sakit banget. Tapi besoknya sudah tidak sakit, malah enak, sahut Tiara sembari menatap temannya. Kalau saja Mbak sudah menikah akan aku ceritakan. Tapi berhubung Mbak belum menikah, jadi tidak usah. Ntar Mbak mau, ujarnya. Tami memikirkan semua ucapan temannya. Dan ketika dia berbalik, ada suaminya yang berjalan menuju ruang perawat. Tami buru-buru masuk ke dalam ruang perawat. Dia masih malu mengingat kejadian tadi pagi. Seperti biasa, Dr. Arif melihat status pasiennya dan Ibu Susan menugaskan Tami, Tiara, dan Aldo untuk menemani Dr. Arif mengunjungi pasiennya. Tami dan Tiara berjalan di belakang Dr. Arif, sedangkan Aldo di sebelah Dr. Arif. Aldo terus melirik ke Dr. Arif dan Tami. Dia menaruh curiga kepada keduanya. Setelah selesai, Dr. Arif menyuruh Tami datang ke ruangannya, dan tentu membuat Aldo semakin curiga. Siang ini kita makan di luar, ujar suaminya ketika Tami telah berada di ruangannya. Apa? Tami kaget. Dok, jangan seperti itu, nanti teman-teman curiga, ujarnya takut. Kamu sendiri yang membuat semua ini rumit, tinggal bilang saja susah banget. Tami diam. Semua kerumitan ini memang dia yang buat. Mas tunggu di simpang, ujar suaminya. Tami memegang handle pintu dan berhenti ketika ada suara suaminya. Jangan panggil dokter kalau kita sedang berdua, ujar suaminya. Tami menganggukkan kepalanya sembari keluar dan di dekat ruangan perawat telah ada Aldo. Benar dugaanku, kalau kamu ada main dengan Dr. Arif, ujar Aldo. Aldo, jaga bicaramu, bentak Tami. Apa kamu tidak kasihan dengan cowok yang ada di kampung? Tanya Aldo. Kalau kamu suka dengan Dr. Arif, lebih baik jangan terima perjodohan itu, ujar Aldo. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Tanya Aldo balik. Apa kalian main di dalam ruangan? Ucapan itu membuat Tami marah. Dia menampar temannya, dan ketika itu Tiara baru saja keluar dan melihat itu semua. Apa yang terjadi? Tanya Tiara. Tami segera berlari ke toilet. Dia menumpahkan air matanya di sana. Aldo, ada apa? Tanya Tiara. Kamu tanya sendiri, sahut Aldo ketus. Iya, tapi ada apa? Tanya Tiara menahan temannya agar tidak pergi meninggalkannya. Aku hanya mau bilang, Tami tidak sesuci yang kita pikirkan, sahut Aldo dan masuk ke dalam ruang perawatan. Tiara menunggu Tami di ruang perawat, sampai lama temannya tak kunjung datang. Mana Tami? Tanya Ibu Susan. Mbak Tami lagi kurang enak badan, sahut Tiara sembari melirik Aldo. Terlihat wajah Aldo yang jengah. Tiara, panggil Tami, kata Ibu Susan. Tiara mencari Tami ke toilet. Mbak, ujarnya ketika melihat mata Tami yang sembab. Ayo balik, ajak Tiara. Ibu Susan panggil tuh, ujarnya. Iya, sahut Tami. Keduanya keluar dari kamar mandi. Sebenarnya ada apa? Tanya Tiara. Tidak ada, hanya salah paham saja, sahutnya. Tiara tidak ingin menanyakan lebih detail karena dia tahu temannya baru saja menangis. Dan dia tidak ingin membuat temannya kembali menangis. Di dalam ruang perawat, Tami dan Aldo tidak terlihat seperti biasanya. Aldo terus menatap tajam ke arah temannya, dan itu disaksikan Tiara. Tiba waktu istirahat, Tiara telah menuju kantin, tapi dia tidak menemukan Tami di sana. Mbak Tami di mana? Tanya Tiara ke Dimas. Lagi main, sahut Aldo. Tiara langsung meletakkan makanannya di depan Aldo. Kamu kenapa sih? Tanya Tiara balik. Jangan karena ditolak Mbak Tami, persahabatan kita rusak, ujar Tiara dan tentunya membuat Dimas langsung menoleh ke Aldo. Aku suka Tami? Tanya Aldo sembari menunjuk dirinya sendiri. Tiara menganggukkan kepalanya. Iya, memangnya alasan apa lagi yang menyebabkan kamu mendapatkan tamparan dari Mbak Tami? Ujar Tiara. Kamu suka Tami? Tanya Dimas. Enak aja, dia bukan tipeku, sahut Aldo. Lalu apa yang terjadi? Tanya Dimas. Tanyakan sendiri sama dia, sahut Aldo malas. Tami makan siang bersama suaminya. Dia terus menundukkan kepalanya. Kamu kenapa? Tanya suaminya yang terus memperhatikan sikap istrinya. Jika karena perbuatan tadi pagi, Mas minta maaf,
Dokter Arif berpikir jika sikap istrinya berubah karena perbuatannya ketika menarik handuk istrinya. Ini karena Aldo, sahutnya pelan. Aldo memangnya kenapa? Tanya suaminya. Aldo melihatku turun dari mobil Mas, dan dia juga tahu kalau aku bertemu di ruangan Mas. Dia menaruh curiga ke kita. Dia bilang aku main di ruangan Mas, ujarnya sedih. Dokter Arif menghela nafasnya. Permasalahan bukan karena Aldo, melainkan karena istrinya sendiri. Cepat, habiskan makan kamu. Sebentar lagi sudah masuk, ujar suaminya. Seperti biasa, Tami minta turun di simpang, dan Dokter Arif tidak bisa memaksa. Sesampai di rumah sakit, Dokter Arif mencari Aldo di kantin. Aldo, selesai makan ke ruangan saya, ujar Dokter Arif dan membuat Tiara dan Dimas saling pandang. Pasti dia mengadu, gumam Aldo dan terdengar kedua temannya. Siapa yang mengadu? Tanya Tiara. Aldo tidak menjawab, dia beranjak dari tempat duduk menuju ruangan Dokter Arif. Masuk, titah Dokter Arif. Aldo masuk ke dalam ruangan itu. Duduklah, ujar Dokter Arif. Aldo duduk seperti yang diminta dokter. Mereka duduk saling berhadapan. Saya sudah mendengar semuanya dari Tami, ujar Dokter Arif. Bagus kalau begitu, saut Aldo santai. Dokter Arif bingung cara menyampaikan ke Aldo. Dok, jika sudah selesai, saya kembali, ujar Aldo beranjak dari tempat duduk. Tunggu. Aldo berhenti. Yang kamu pikirkan tentang kami salah, ujar Dokter Arif. Jika dokter melakukan ini hanya untuk membersihkan nama dokter, tenang saja, aku tidak akan mengatakan kepada siapapun, saut Aldo. Aldo membuka pintu ruangan, dan Dokter Arif langsung menutup pintu itu. Kami sudah menikah, ujar Dokter Arif. Ucapan itu membuat Aldo menatap lekat wajah pria di depannya. Mungkin kamu tidak percaya, tapi kami memang sudah menikah. Aldo masih diam. Pernikahan ini memang seperti terburu-buru, tapi sebenarnya tidak. Tami menutupi ini semua karena alasan dia minder ketika menikah dengan saya, jelas Dokter Arif, dan menunjukkan foto yang ada di ponselnya. Aldo melihat foto itu dengan seksama. Pernikahan kami sama dengan pernikahan Tiara. Hanya kamu yang tahu tentang pernikahan kami, jelas Dokter Arif. Tami tidak tahu saya mengatakan ini ke kamu. Saya harus melakukan ini agar fitnah tentang kami hilang. Aldo meletakkan ponsel Dokter Arif di meja. Maaf dok, ujarnya. Jangan katakan kepada orang lain. Tami masih ingin merahasiakan ini semua. Semoga kamu mengerti, ujar Dokter Arif. Baik dok. Aldo keluar dari ruangan itu kembali ke ruang perawat. Di dalam ruangan itu dia melihat Tami yang terlihat sibuk. Aldo mengulurkan tangannya ke Tami. Kita masih berteman kan? Tanya Aldo. Tami tersenyum. Dia menyambut uluran tangan itu. Wah, sudah berbaikan. Begitu dong, timpal Tiara. Aneska menunggu suaminya di rumah sakit. Hari ini jadwalnya untuk periksa. Duh, mana sih? Gerutunya sembari menunggu di lobi. Aneska terus memandang ke arah pintu lobi, memastikan suaminya datang. Dan ada seseorang yang memeluknya. Kamu? Ujar Aneska ngambek dan mencubit lengan suaminya. Kamu masuk dari mana? Tanya Aneska. Dari tadi aku di sini, tapi kamu tidak memperhatikanku, saut suaminya. Yuk, ajak istrinya menuju poli kandungan. Urusan kantor sudah selesai, tanya Aneska sembari berjalan menuju poli kandungan. Karena sudah selesai, maka aku bisa ke sini. Aneska dan Abian menunggu di tempat yang telah disediakan. Setelah menunggu 4 pasien, namanya Aneska dipanggil. Ini pertama kalinya Abian melihat dan mengantar istrinya untuk kontrol. Abian terharu ketika melihat buah hatinya walaupun hanya melalui layar. Kondisi kandungan sehat dan usia masuk 7 bulan, ujar dokter. Pasangan suami istri itu menanyakan hal yang ingin mereka tahu. Sebelum keluar, Abian meminta vitamin dan surat jalan untuk kehamilan istrinya. Dengan surat ini, setidaknya aku merasa tenang ketika membawa kamu berlibur, ujar suaminya. Tiba waktu perawat shift pagi pulang. Mbak, aku tunggu Zidan di mes ya, ujar Tiara. Apa? Tami kaget. Ye, kenapa harus kaget sih mbak? Sahut Tiara. Zidan pulang jam 5, sedangkan rumahnya jauh dan aku belum hafal jalan pulang, jelasnya. Tapi, Tiara menarik tangan Tami menuju mes. Mbak sudah pindah kos, ujarnya bohong. Tapi kenapa mbak? Tanya Tiara heran. Ya, karena kamu tidak ada lagi di mes. Jadi mbak memutuskan pindah, jelasnya. Kalau begitu aku tunggu di kos mbak yang baru. Tami bingung. Ponselnya terus berdering, dan dia bolak-balik menolak panggilan dari suaminya. Kita main ke Istana Basam yuk, ajak Tami. Istana jauh, sahut Tiara. Iya, memang benar. Tapi mbak dengar Aneska dan suaminya akan mengadakan liburan, ujarnya. Mbak dengar dari siapa? Tanya Tiara penasaran. Ada deh. Akhirnya Tami dan Tiara pergi ke Istana Basam.
sedangkan Dokter Arif masih menunggunya di tempat parkir. "Mas, aku pergi ke Istana Basam, jangan jemput. Aku pergi bersama Tiara." Membaca pesan dari istrinya membuatnya mendengus kesal. "Tami, sampai kapan kita seperti ini?" gerutunya. Dimas baru pulang kerja dan disambut istrinya dengan aneka hidangan yang beraneka ragam. "Semua ini kamu yang masak?" tanya suaminya. "Iya dong," sahutnya. "Yuk makan," ajak Tanisa dan meletakkan nasi di atas piring suaminya. "Hebat juga kamu," ujar suaminya. Mendapatkan pujian itu membuat Tanisa senang. Mereka makan dengan sangat lahap. Selesai makan, Tanisa bingung harus mencuci piring. Selama tidak ada mertuanya yang mencuci piring suaminya. "Karena kamu sudah memasak sebanyak ini, maka yang mencuci piring biar aku," ujar suaminya. Tanisa tersenyum. Akhirnya dia terbebas dari pekerjaan yang sangat tidak disukainya. Dimas membuang sisa-sisa makanan ke dalam tong sampah, tapi dia menemukan sesuatu yang ada di dekat situ. Dia membawa kertas itu ke istrinya. "Apa ini semua?" tanya suaminya. "Truk," sahutnya kembali menundukkan kepalanya. "Jadi, semua makanan yang kita makan beli?" tanya suaminya. Tanisa menganggukkan kepalanya. "Aku tidak bisa memasak," sahutnya. "Kenapa harus bohong?" gerutu suaminya. "Aku hanya ingin menyenangkan kamu," sahut Tanisa. Dimas langsung memeluk istrinya. "Membahagiakan suami bukan dengan cara berbohong. Kamu bisa mengatakan dengan jujur, kita bisa menyelesaikan masalah ini," ujar suaminya bersambung.